Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari program studi matematika kelas PSDB dengan NPM 25066438813. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis data saya dengan dataset bertemakan penjualan suatu perusahaan global pada yang fokusnya itu pada teknologi. Alasan saya memilih dataset ini karena tamannya yang menarik, yaitu 2016 sampai 2021. Yaitu kalau di dunia nyata kita seperti kita kita dilanda dengan COVID-19 yang benar-benar mengubah arah market kita, mengubah berbagai yang membuat beberapa perusahaan mungkin ada yang bangkrut, ada yang naik dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mencari tahu apakah dari data ini bisa kita asumsikan bahwa hal tersebut terjadi juga, dan saya ingin mencari suatu solusi dari untuk membantu perusahaan ini untuk survive di masa-masa sulit tersebut. Jika memang lagi sedang mengalami fase yang buruk. Dan ternyata benar, kita bisa mengasumsikan ini sebagai dalam hal ini benar-benar terlanda COVID-19 meskipun ya belum tentu, tapi saya asumsikan untuk dunia fiktif ini kita dilanda COVID-19 dan ini bisa dicerminkan dari arah tren dari pendapatan kotor dan bersih perusahaan ini. Dan potensi wawasan yang saya inginkan adalah bagaimana cara berbagai upaya yang bisa lakukan untuk membantu sebuah perusahaan di masa COVID ini di masa COVID ini. Di mana ya banyak perusahaan pada masa COVID ini sebenarnya struggling entah di dunia nyata maupun pada contoh perusahaan kali ini. Saya merumuskan berbagai pertanyaan. Hal ini didasarkan setelah saya mengetahui bahwa memang perusahaan ini sedang keadaannya tidak baik dan saya asumsikan dunia fiktif ini memang dilanda COVID-19. Seperti harapan saya ingin membantu perusahaan ini untuk survive, maka saya mengkerucutkan pertanyaan seperti apa strategi yang sebaiknya diterapkan, kemudian butuh kenaikan berapa persen untuk kembali seperti sebelum COVID, dan sebagainya adalah upaya untuk membantu perusahaan ini untuk tetap survive di COVID dalam keadaan COVID-19 ini. Untuk proses analisisnya saya mulai dengan data clearing. Karena data yang saya dapatkan dari Mervin Analytics ternyata berapa ada yang tidak diidentifikasi dengan baik oleh Excel. Contohnya adalah unit cost. Unit cost ini dalam Excel mereka menganggapnya sebagai suatu alphanumerical, bukan suatu nilai numerical saja. Nah, maka ketika kita misalkan coba menggunakan data pada kolom E dan F ini, akan muncul error seperti ini. Maka saya mencoba untuk letak link terlebih dahulu dengan mengganti titik di sini dengan koma untuk mengindikasikan bahwa ini adalah desimal. Seperti itu. Saya membuat beberapa kolom turunan. Seperti contohnya pendapatan kotor dan total biaya. Alasan saya menggunakan ini adalah saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4 saya. Nomor 2 saya. Butuh kenaikan berapa persen untuk mencapai stabilitas finansial seperti sebelum COVID-19. Maka saya butuh mencari tahu pendapatan mereka tuh baik bersih ataupun kotor dari masa ke masa itu seperti apa. Maka saya butuh variabel pendapatan kotor. Dan saya membuat total biaya produksi supaya nanti saya bisa kurangi pendapatan kotor dengan total biaya produksi untuk mendapatkan pendapatan bersih. Jadi saya menggunakan fungsi XLOOKUP untuk menarik berbagai data dari products, yaitu biaya produksi, untuk dikalikan dengan kuantitas di sini. Demikian pula saya gunakan data tersebut juga kepada kolom total biaya produksi. Bedanya saya mengambil data biaya produksi untuk dikalikan dengan kuantitas. Menghasil seperti ini. Saya juga mengambil beberapa variabel seperti kategori,
warna dan merek dari Sheets Products, dan juga ukuran toko dan lokasi toko dari Sheets Stores untuk memudahkan berbagai analisis saya di Sheets Analysis ini. Saya juga mulai untuk membuat berbagai analisis dengan pivot table. Seperti yang saya terangkan dari awal, saya ingin mengetahui bagaimana kondisi mereka dari segi pendapatan, maka hal pertama saya lakukan adalah mencari tren mereka, bagaimana tren mereka dari tahun ke tahun dengan pivot table. Seperti ini. Alasan saya menggunakan diagram batang adalah karena saya ingin membandingkan suatu data dengan data lainnya. Berbeda dengan topik yang kedua, yaitu total kontribusi toko di negara tertentu pada laba. Saya ingin alasan saya menggunakan pie chart pada hasil ini adalah karena saya ingin mengetahui kontribusi berbagai variabel untuk parameter tertentu itu berapa, bukan untuk membandingkan value eksaknya berapa. Kemudian saya juga melakukan berbagai banyak pivot table di sini karena saya ingin melakukan analisis yang akurat. Saya tidak ingin hipotesis saya hanya didasarkan pada satu fakta saja. Contohnya, jika kita hanya melihat pada sini, kita hanya melihat pada tabel sebelah sini, mungkin kita akan langsung berasumsi, oh mungkin untuk bangunan yang 500 meter kuadrat di bawah 500 kuadrat atau kecil dan sedang itu memang tidak works, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan mungkin tidak efektif. Tapi setelah saya mencari tahu lebih dalam lagi, ternyata banyaknya toko berdasarkan ukuran itu memang cukup jomplang, jadi cukup bisa dimengerti bahwa pendapatannya pun bahkan jomplang pula. Kemudian alasan saya membuat tabel-tabel lain seperti total transaksi, kategori, kemudian kontribusi kategori adalah alasan untuk saya untuk menjawab pertanyaan yang ini. Nomor 4. Saya ingin mencari tahu barang-barang yang menghasilkan keuntungan yang banyak, yang lebih efektif dibandingkan barang itu apa. Dan saya mendapatkan insight menarik. Contohnya di sini, cameras and camcorders secara supply-nya itu lebih sedikit daripada music, movies, and audiobooks. Cuma dari segi pendapatan, mereka tuh justru menang telak. Ini hampir 4 juta untuk camcorder, sedangkan music, movies, and audiobook itu cuma gak sampai 2 juta. Dari hal tersebut saya bisa mengasumsikan bahwa ya lebih baik saya bisa menjawab pertanyaan nomor 4 dengan menjawabnya dengan ya mungkin kita lebih fokuskan ke camcorders. Karena dengan supply yang lebih sedikit kita bisa dengan produksi yang lebih sedikit kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Itu alasan saya membuat pivot table ini, kedua ini. Kemudian untuk jumlah transaksi luas toko saya ingin mengetahui perbandingan dengan banyaknya toko dengan jumlah transaksi itu berapa, dan data cukup make sense. Banyaknya toko dengan jumlah transaksi berdasarkan luas toko cukup mencerminkan korelasi yang cukup logis. Kemudian saya melakukan analisis lanjutan. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2 saya tentang butuh kenaikan berapa persen untuk kenaikan berapa juta rupiah tiap tahunnya agar perusahaan ini bisa kembali ke situasi sebelum COVID-19, yaitu tahun 2019. Saya di sini ingin menggunakan fitur what if else, what if, yaitu khusus dengan menggunakan
dengan menggunakan data table. Jadi pertama-tama saya mencari marginnya dulu dari pendapatan bersih kedua tahun ini. Saya dapatkan hasil seperti ini. Dan saya buat satu prototype. Untuk nanti saya salin ke data table sini. Dari prototype yang saya gunakan adalah saya ingin mencari tahu untuk dengan target 10 tahun ke depan atau 2031 butuh berapa juta per tahunnya dari segi pendapatan bersih untuk mencapai hal tersebut, target 2019 ini dalam waktu 10 tahun, dan ternyata dibutuhkan 1 juta kenaikan pendapatan setiap tahunnya untuk mencapai target tersebut. Dari hal tersebut saya menggunakan prototype itu untuk mencari target-target lainnya. Buktinya bisa di sini. Saya menggunakan tabel B12 yaitu ini. Untuk saya jadikan referensi. Kemudian dashboard. Untuk dashboard saya hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja seperti sebaran kategori, produk, pendapatan bersih, untuk kontribusi berbagai tiap negara pada pendapatan bersih, tren dari pendapatan mereka, dan juga laba dari tahun ke tahun. Dari berbagai analisis data ini saya bisa dibilang mendapatkan berbagai jawaban yang saya inginkan, mulai dari berapa juta per tahun yang saya butuhkan untuk kembali ke untuk kembali ke level ini. Saya juga mendapatkan berbagai insight tentang produk apa yang efektif, produk dan toko mana yang lebih efektif, dan lain sebagainya. Dan juga saya bisa memberi saran mendapatkan dari saya tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan perusahaan berdasarkan analisis saya.